Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segenap ibu-ibu, para ibu hajjah, para ustazah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hilal Hari Anam Rabu sore yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mulai kembali pengajian rutin kita hari Rabu. Setelah beberapa waktu kita tawakuf, kita tutup sementara dalam rangka Ramadan. Kemudian Syawal, Lebaran, kita sudah melakukan ibadah-ibadah puasa Syawal semua. Puasa semua Bu ya? Insya Allah, jangan semua 6 hari aja sih. Kemudian kita sudah juga melaksanakan silaturahim atau halal bihalal, dan kita lanjutkan lagi pengajian kita rutin hari Rabu sore ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini kita belum baca kitab, tapi saya mau nyocokin sampai mana kira-kira ya? Sampai cara mengurus mayat. Cara mengurus mayat, cara mengurus mayit. Ini pembahasan rada serem Bu. Cara ngurusin mayit. Biasanya orang yang ngurusi mayit itu biasanya orangnya yang udah tua-tua. Biasanya di sana kalau di Kebayoran sebutannya amil. Iya, amil. Di sini apa? Sama ya. Iya, nggak tahu di sini kalau ibu-ibu, kalau buat jenazah yang perempuan ada. Di sini yang khusus daerah sini ada. Nggak ngaji, ikut ngaji nggak? Iya, ada yang khusus jenazah laki-laki, ada juga di sini. Nah, ngurus-ngurus mayit ini memang termasuk fardhu kifayah, termasuk wajib yang jika satu kampung itu tidak ada yang ngurusi mayit, maka dosa semuanya. Harus ada satu yang mewakili. Itu yang namanya fardhu kifayah. Lain sama fardu ain. Kalau fardu ain, sholat subuh, zuhur, dan yang 5 waktu itu fardu ain, semuanya wajib. Tapi kalau fardu kifayah, ini harus ada yang mewakili salah satunya. Ketika salah satu sudah melaksanakan, maka gugur yang lain juga sudah terwakili oleh satu orang yang melaksanakan, yaitu amil itu. Yang ingin saya bahas di sini, kalau hubungannya dengan mayat atau dengan mayit, hubungannya adalah dengan maut atau kematian itu sendiri, ibu-ibu. Semua yang hidup itu pasti merasakan mati. Semua yang hidup itu pasti merasakan yang namanya berpisahnya ruh dari jasad. Dan ini berpisah memang sudah takdir Allah. Tidak ada yang semuanya, tidak ada yang sifatnya abadi, tidak ada yang tidak mati, itu pasti semuanya mati. Orang soleh mati juga, ibu-ibu mati juga, bapak-bapak mati, jamaah pengajian, ustaz, ibu menyumpahin saya.
semuanya itu pasti mengalami yang namanya kematian. Yang terpenting buat kita itu bagaimana cara kita mati atau cara kita meninggal, itu yang paling penting. Orang meninggal itu adalah tergantung dari kebiasaannya. Dalam satu makalah, dalam satu perkataan disebutkan bahwasannya nanti Allah akan bangkitkan umat manusia sesuai dengan keadaan ketika dia wafat, ketika dia mati. Orang yang ketika dia matinya itu ketika ngaji, maka nanti Allah akan bangkitkan dia sebagai orang yang ahli ngaji. Pengen nggak Bu? Entar. Apa bisa? Belum. Orang yang emang kebiasaannya dia itu memang meninggalnya ketika dia itu ngajar, maka nanti akan Allah bangkitkan. Meninggalnya saat dia ngajar, maka nanti akan Allah bangkitkan sebagai orang yang ahli ngajar atau ahli ilmu. Itu sesuai dengan kebiasaan ketika akhir hayatnya atau ketika dicabut ruhnya. Orang yang ketika meninggalnya memang dia sedang puasa, maka akan Allah bangkitkan dia sebagai orang yang ahli puasa. Bulan Ramadan kemarin emang lagi puasa, benar-benar gak ada sakitnya dia, kemudian Allah cabut nyawanya, maka Allah bangkitkan sebagai ahli puasa di sana. Enak gak tuh Bu? Enak. Ahli puasa, ahli ngaji, itu semua pasti udah ada jaminan surganya. Permasalahannya bagaimana kita supaya pas ketika meninggal itu adalah kebiasaan baik dari kita. Itu permasalahannya. Bisa nggak kita pas meninggal itu pas kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi saya ulang lagi, nanti setiap orang Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia meninggal. Kondisi saat dia meninggal sebagai orang yang puasa, maka dia jadi ahli puasa nanti di akhirat juga. Kondisi ketika dia meninggal itu dia sedang ngaji, maka nanti Allah bangkitkan sebagai orang ahli ilmu juga di sana yang demen ngaji. Nah, kemudian bagaimana supaya kita pas? Bagaimana supaya kita pas meninggal, pas wafat itu kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita? Caranya adalah dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Ibu-ibu yang hari Rabu ngaji, hari Kamis ngaji, hari Jumat ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Minggu, terus seminggu 7 kali itu ngaji. Ini kan paling tidak setiap hari dari hari Kamis ini paling tidak punya niat besok Jumat datang ke majelis taklim yang lain. Kemudian hari Jumat punya niat besok datang ke majelis taklim, hari Sabtu punya niat terus. Berarti dia ketika meninggal hari Sabtu misalnya, dia masih punya niat untuk ngaji, itu nanti insya Allah akan digolongkan ke dalam orang-orang yang ahlul ilmi atau yang demen dengan ilmu. Ini cara kita membiasakan perbuatan-perbuatan kita yang baik-baik itu dibiasakan. Jangan kita membiasakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Memang itu nanti labelnya nempel Bu. Label orang yang memang kebiasaan ngaji dari Senin sampai hari Minggu itu ada aja yang dia datengin atau ada yang dia baca tadarus, maka itu jadi label. Di sisi Allah dia juga dikenal sebagai orang yang ahli Quran kalau ngaji terus. Di sisi Allah dia juga dikenal sebagai orang yang ahli ilmu kalau memang ngaji terus. Itu akan menjadi label. Demikian juga label buruk orang yang memang kebiasaannya banting kartu. Tahu banting kartu Bu? Iya, main gaplek misalnya. Senin gaplek, Selasa gaplek lagi, Rabu berhenti saya gaplek mah, saya mah remi kalau Rabu. Saudaranya remi itu. Rabu remi, kemudian Kamis remi lagi terus. Ketika dia meninggal, kemudian meninggalnya belum sempat bertaubat dan dia meninggal lagi pas banting kartu, maka dia akan digolongkan kepada orang yang ahli kartu di sana. Nah, ini
yang tadi saya sebutkan, meninggal pada waktu-waktu di mana kita membiasakan perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita membiasakan perbuatan-perbuatan baik, maka insya Allah nanti akan Allah cabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Amin. Naudzubillah, kalau yang dibiasakan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, maka nanti dia akan meninggal pada kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Naudzubillah. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu, kebiasaan-kebiasaan baik itu semuanya nanti kalau sudah bisa menuntun kita udah terbiasa ngaji, udah terbiasa tadarus, udah terbiasa muter tasbih, dzikir, subhanallah, subhanallah, itu nanti di akhir hayat, maka itu yang akan jadi kebiasaan kita. Maka di akhir hayat itu yang akan jadi perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan. Yang biasanya muter tasbih, maka nanti di akhir hayat itu pengennya bawa tasbih aja terus, pengennya dzikir megang tasbih aja. Nah, di antara dzikir-dzikir itu, ibu-ibu, yang dimasukkan penyelamat, dzikir yang menyelamatkan, sabda Rasulullah itu adalah la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ujung atau akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi yang menjadi penentu itu nanti finishnya, Bu. Finishnya sekarangnya belum tentu. Sekarangnya ngajar kayak saya, nantinya belum tahu kayak gimana nanti ujungnya. Sekarangnya ngaji misalnya, belum tahu nanti ujungnya. Nah, ujungnya inilah yang nanti menjadi penentu. Kalau ujungnya kita ngaji, ujungnya kita ngajar, insya Allah termasuk orang yang selamat. Ujungnya zikir, apalagi zikirnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Oleh karena itu, ketika ihtidor itu sakaratul maut, ketika ada salah satu dari saudara kita atau anggota keluarga kita yang sedang sakit dan kayaknya nggak lama lagi, maka kita dianjurkan untuk nuntun, namanya talqin, Bu. Talqin itu nuntun la ilaha illallah, dituntun la ilaha illallah, ma baca ma la ilaha illallah, ba baca ba la ilaha illallah, dituntun talqin. Ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah, bahwa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Jaminan dulu masuk surga, meskipun dia dulu itu maksiat, meskipun dia dulu itu ahli minuman keras misalnya, meskipun dia dulu itu pokoknya brengsek bangor dah pokoknya, tapi kalau akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga pasti. Ini menunjukkan bahwa zikir la ilaha illallah itu tidak sembarangan, Bu. Zikir la ilaha illallah benar-benar bobotnya itu sangat berat. Kalau ditimbang, maka dosa-dosa seorang hamba 70 tahun itu bisa gugur gara-gara la ilaha illallah. Apalagi dilakukan ketika di akhir hayat, ketika dalam keadaan ihtidor atau sakaratul maut. Kalau sudah akhirnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Kita yang menyaksikan, yang melihat bahwa anggota keluarga kita sedang ihtidor, ini sudah waktunya pengen pulang, udah waktunya kembali kepada Allah, maka kita dianjurkan buat nuntun, namanya talqin la ilaha illallah, ikutin la ilaha illallah, suruh ngikutin. Kalau dia nggak bisa, yang pendek aja, Allah Allah Allah. Maka kalau sudah akhirnya ucapan Allah, insya Allah masuk surga, itu dijamin masuk surga. Ini yang kedua, yaitu tentang talqin atau tentang
menuntun jenazah, menuntun orang yang sedang ihtidzar atau sedang sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, nanti pada pembahasan yang akan kita baca, orang meninggal, saat sudah meninggal ini maka dianjurkan, yang pertama dianjurkan menghadapkan kiblat dengan bagian badan sebelah kanan. Jadi kayak begini Bu, kalau ini palanya dianjurkan. Kalau ini palanya misalnya ya, ini palanya, pala kiblat sebelah sana, kemudian di sebelah kanan dengan bagian badan sebelah kanan dihadapkan kiblat. Ini posisi yang pertama. Kalau nggak bisa ya sebelah kiri nggak apa-apa, yang penting madhep kiblat, palanya sebelah kiri. Kalau nggak bisa juga baru celentang begini. Nah dikasih bantal nih, kalau udah meninggal dikasih bantal, palanya dikasih bantal supaya menghadap. Nah posisi-posisi ini adalah posisi sholat ketika seorang udah nggak mampu duduk. Di antara tiga posisi ini memang yang afdol, yang paling utama adalah yang ketiga. Oleh karena itu kalau kita ngelawat biasanya miring apa celentang jenazahnya Bu? Celentang, karena memang yang paling utama itu adalah posisi yang celentang itu, dihadapkan ke kiblat, terutama kakinya ini ya, kakinya dihadapkan kiblat, kemudian kepalanya juga dikasih sandaran semacam bantal supaya kepalanya juga menghadap kiblat. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tiga itu yang paling utama adalah posisi yang celentang. Nah kemudian setelah itu ya baru di situ kita bacakan Yasin, misalnya kita bacakan tahlil, itu boleh. Di antara keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sebutkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang meninggal kalian, maka itu insya Allah akan diampuni dosa-dosanya orang yang meninggal. Dan kita yang baca itu akan diberikan kebaikan orang yang meninggal. Apalagi yang meninggal kiai, yang meninggal ustadz, kebaikannya kiai, kebaikan ustadz dibagi ke kita yang baca surah Yasin. Kalau ada kesalahan almarhum, almarhumah, maka itu semua diampuni lantaran barokah dari surah Yasin. Ini pembacaan surah Yasin yang memang dianjurkan. Ada, itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada jenazah. Gimana kalau tidak ada jenazahnya? Kalau tidak ada jenazah juga boleh. Malam Jumat kita baca Yasin, kemudian kita kirimkan kepada ruh atau arwah almarhum, almarhumah, ini juga boleh. Ini juga bisa meringankan siksa kubur, bisa juga meringankan dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa dari ahlul kubur, dari almarhum dan almarhumah yang kita niatkan atau kita kirimkan ini. Nanti setelah selesai semua, udah waktunya dimandiin, udah waktunya jenazah itu dimandikan, ya barulah dilakukan ini proses yang pertama ini. Jadi secara sederhana, secara ringkas yang nanti akan kita baca, itu pertama adalah memandikan jenazah. Yang wajib dilakukan atas orang-orang hidup terhadap orang yang meninggal, yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafankan. Kafanin dulu. Kalau belum dikafanin, istilahnya belum pakai mukena, belum pakai pakaian sholat, jangan disolatin dulu. Jadi pakai pakaian dulu, habis memandikan kemudian mengkafankan. Kemudian yang ketiga, mensolatkannya. Kemudian yang keempat, menguburkannya. Ini 4 yang wajib dilakukan orang-orang hidup terhadap jenazah orang muslim atau muslimah. Wajibnya namanya wajib kifayah. Nanti kita akan bahas secara detail sebagaimana ada yang pembahasannya ada di situ di kitab Safinatun Najah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu belajar dari orang yang meninggal itu Bu, belajar dari mayit
itu bagaimana mayit itu seperti bagaimana mayit itu orang yang benar-benar pasrah, orang yang benar-benar nyerah kepada orang yang memandikan. Ini adalah posisi kehambaan atau kondisi kehambaan. Ibu hamba Allah atau bukan, Bu? Bu, hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Kita ngaku hamba Allah. Para nabi, para rasul itu bukan hanya sekedar pengakuannya saja, tapi Allah juga mengakui bahwa dia adalah hambaku, dia adalah utusanku dan hambaku. Artinya ini sudah resmi. Nah kalau kita kan cuma sekedar ini doang, ngaku-ngaku hamba Allah, Bang. Iya hamba Allah. Kemarin ngapa marah-marah? Habis gua kesel masa rezeki gak datang-datang. Nah kalau yang kayak begitu berarti kehambaannya perlu dipertanyakan. Yang ingin saya sampaikan di sini, posisi kehambaan, kalau kita memang merasa menjadi hamba Allah, maka itu harus benar-benar kal mayyit fi yadil ghasil, seperti mayit di tangan orang yang mandiin. Hamba Allah itu yang sungguh-sungguhnya, maka dia tidak pernah protes kepada Allah, sama seperti mayit. Ibu pernah lihat mayit lagi dimandiin, kemudian pelan-pelan, Bang, yang belah kiri belum bersih nih Bang kayaknya. Dia protes aja, komplain ada nggak? Mayit dia komplain? Nggak ada. Tingkat kehambaan kita, tingkat ubudiyah, kehambaan kita itu yang paling tinggi adalah ketika kita pasrah seperti mayit, sebagaimana mayit ada di tangan orang yang mandikan. Kita benar-benar itu pasrah, tawakal kepada Allah. Istilah yang lebih tinggi tafwid. Tidak pernah kita minta protes kepada Allah, itu tidak pernah. Ini adalah posisi kehambaan yang paling tinggi. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka yang pertama kita harus tawakal. Tawakal itu, ibu-ibu, tawakal itu yakin kepada Allah hingga hilang resah dan gelisah serta keluh kesah kita. Meskipun itu tidak ada sinar terang, meskipun itu kelihatannya tidak ada penyelesaian, tapi kita tetap tenang karena yakin bahwa Allah yang bisa ngurusin masalah-masalah kita. Ini yang namanya tawakal. Orang yang tawakal itu usaha tetap, Bu. Dia dagang, pergi ke kantor, cuma dagangnya tidak pernah dijadikan sebagai andalan. Kerjanya juga tidak pernah dijadikan sebagai gacuan. Kenapa dia kerja aja karena memang Allah wajibkan buat mencari nafkah. Kenapa dia dagang aja karena Allah wajibkan untuk mencari nafkah. Nah urusan hasil itu Allah yang ngasih. Oleh karena itu dia tidak pernah menyandarkan, tidak pernah menggantungkan dagangannya, tidak pernah mengandalkan dagangannya sebagai tempat segala-galanya, tidak pernah mengandalkan kerjanya sebagai segala-galanya, tapi yang menjadi segala-galanya hanya Allah. Kalau sudah sampai seperti ini, maka orang yang tawakal hanya menggantungkan semua kepada Allah. Cuma Allah yang dijadikan sebagai tempat bergantung. Allahus Samad, Allah lah sebagai tempat bergantung. Orang-orang tawakal ini nggak ada yang berkeluh kesah, Bu, dagang gini amat ya, kayaknya dari kemarin nggak ada yang beli besok lagi. Nggak ada orang tawakal itu ngeluh, kayaknya kerja gini-gini amat ya, belum juga bisa kebeli Fortuner, belum juga bisa kebeli kontrakan. Itu orang yang tawakal tidak ada yang namanya keluh kesah, karena yang dijadikan gantungan bukan dagangannya, yang dijadikan andalan bukan kerjaannya, tapi dia hanya mengandalkan Allah. Kalau orang mengandalkan kerjaannya, maka nanti oleh Allah lepas tangan.
Dia udah berangkat pagi-pagi misalnya. Ada seorang berangkat pagi-pagi. Ini pagi gua harus dapat 500.000. Bener-bener itu dia. Dagangnya bener-bener, kemudian semuanya pokoknya dipersiapkan, sama customer atau sama pelanggannya juga benar-benar dia sungguh-sungguh, nggak lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah. Dia hanya mengandalkan usahanya, upayanya dalam berdagang. Sampai sore hari Allah kasih itu 500.000, dapat benar. Kalau dia benar-benar usaha, dapat benar. Tapi ya karena memang dia upayanya segitu, usahanya segitu, capeknya segitu, Allah kasih 500.000. Karena memang yang dia jadikan gantungan atau sandaran, yang dia jadikan sebagai andalannya adalah usahanya. Nah, lain orang yang dijadikan sandarannya Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah, berangkat ke pasar. Kemudian ya ada yang beli, ya dia juga usahakan sungguh-sungguh pelayanannya. Kemudian dia jujur dan dia nggak pernah mikir dan dia nggak pernah mentarget gua harus segini, nggak pernah. Itu Allah kasih 1.500.000. Itu baru setengah hari, baru sampai zuhur. Baru sampai zuhur Allah kasih 1.500.000. Belum tutup tokonya itu. Semakin dia bergantung kepada Allah, maka semakin Allah kasih. Karena yang dijadikan sandaran, yang dijadikan gantungan adalah Allah. Kira-kira kuatan mana Allah sama kita, Bu? Kuatan Allah. Jadi kira-kira lebih kuasa mana? Kita atau usaha dan upaya kita? Lebih kuasa Allah atau lebih kuasa kita dan usaha kita? Kuasa Allah. Oleh karenanya jangan pernah kita mengandalkan usaha kita, upaya kita sebagai segala-galanya. Saya ngajar misalnya, kalau saya jadikan ini sebagai andalan, gue ngajar harus dapat sekian, harus bisa diri pesantren misalnya. Stres saya, stres. Poilai juga Bapak Anam, misalnya kerja atau ngajar dijadikan sebagai sandaran, stres nanti. Karena yang dijadikan sandaran bukan Allah. Tapi kalau yang dijadikan sandaran Allah, maka Allah Maha Kaya. Allah akan kasih lebih dari sekedar usaha kita, Allah akan kasih lebih dari sekedar capeknya kita. Karena Allah Maha Kaya. Ini yang namanya tawakal. Demikian juga mayit, kita belajar dari mayit, belajar dari jenazah, itu kita harus tawakal kepada Allah. Allah kasih ya sekian ya alhamdulillah, besoknya berangkat lagi, jangan putus asa. Allah kasih sekian alhamdulillah, besoknya usaha lagi, upaya lagi, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Dengan tawakal ini, dengan mengandalkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar kita, maka kita jadi orang yang paling kuat, jadi orang yang paling kaya. Karena kita tidak pernah mengandalkan selain Allah. Nggak pernah ngandelin bos, nggak pernah ngandelin majikan, nggak pernah ngandelin selain Allah. Bahkan nggak pernah ngandelin diri sendiri aja, nggak pernah. Nggak pernah merasa bahwa gua nih, nggak pernah. Tapi Allah yang dijadikan sebagai sandaran. Semuanya pasrah, total tunduk kepada kehendak Allah, sebagaimana mayit di tangan orang yang memandikan. Kal mayit fi yadil ghasil. Ini yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang mayit, tentang jenazah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka pada hari ini, kitab Safinatun Najah ini adalah kitab karangan Syekh Salim bin Zubair Al-Hadrami. Ini kitab fikih, Bu. Fikih yang sangat ringkas. Pembahasannya hanya sampai ibadah puasa. Zakat tidak ada, haji juga tidak ada. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu, silakan ibu-ibu jangan malu-malu tanya. Tanya aja, misalnya ibu pengen tanya masalah haji, boleh. Udah pada daftar, Bu? Bu, udah daftar haji belum?
Iya, udah daftar aja pokoknya. Insya Allah daftar aja. Kalau ada pertanyaan tentang zakat atau sodako silakan. Di luar pembahasan kita ini silakan ibu-ibu tanya. Atau masalah yang ada di dalam pembahasan sholat misalnya. Saya pengen tanya sholat Ustadz, tapi pembahasannya udah lewat. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena memang kitab Safinah ini adalah kitab yang sangat ringkas dan sangat mudah dipahami. Kadang-kadang saking mudah dipahaminya agak cepat hatamnya. Ada yang baru ngaji sekali tahu-tahu udah hatam. Pengen nanya malu jangan. Pokoknya nanya aja pembahasan-pembahasan yang kira-kira hubungannya dengan keseharian kita. Gimana saya batal nggak Pak Ustadz? Kalau saya sama suami saya salamannya cuma pakai amplopnya tebel lagi Ustadz. Jadi amplop kalau tebel itu nggak bisa dilipat, Bu. Kalau tebel amplop itu nggak bisa dilipat. Kalau amplop bisa dilipat, tipis dia pasti. Kalau dilipat dia balik lagi itu tebel. Nah ini tebel, nggak nyentuh soalnya suami saya begini aja. Saya ambil aja amplopnya, batal nggak batal. Atau ibu bagaimana, tanya lagi bagaimana kalau saya nyebokin keponakan saya, batal apa enggak Ustaz? Batal tetap, yang namanya nyebokin, kecuali kalau sentuhan sama keponakan enggak. Nah di luar pembahasan kitab Safinah ini silakan ibu bertanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena fikih atau ibadah itu praktek. Dan nanti pasti ada pengalaman-pengalaman bagaimana ibu mempraktekkan sholat, bagaimana ibu saat melaksanakan puasa begini, begitu, batal apa enggak, silakan ditanyakan. Sebagai pembuka itu saja, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang setan daim wilayah. Jadi baru mulai yang Nanti minggu depan cara memandikan mayat. Cara memandikan mayat, ya, di ghusl mayit. Ya, insya Allah kita bahas. Kalau mau praktek boleh, ada yang mau jadi cepocok boleh ya, boleh nanti secara mengkafankan bagaimana. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.